pemirsa dan YouTuber semuanya, senang sekali saya Rima Silvi dapat kembali dalam bincang-bincang hari ini. Nah, tentunya kita akan bincang-bincang kembali dengan Bapak Deddy Mahardi yang merupakan seorang inspirator, autor, dan juga inovator kebanggaan kita semua. Nah, tema kita bincang-bincang malam ini yaitu tentang bahayanya memutar balikan logika. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya kita langsung aja berbincang-bincang dengan ahlinya. Halo, selamat malam Pak Deddy, bagaimana kabarnya Pak? Selamat malam Rima, kabar baik. Rima gimana? Baik juga Pak. Pak, kenapa sih kita mau bahas tentang ini Pak? Dan ini tumben banget nih kita bincang-bincangnya malam-malam gitu kan Pak? Ya, kenapa kita harus berbicara tentang bahaya memutarbalikkan logika? Karena sekarang banyak terjadi di tengah masyarakat orang-orang yang memutarbalikkan logika. Seperti apa tuh Pak misalnya? Ya, seperti orang yang bersalah sekarang merasa jadi orang tidak bersalah, malah menyalahkan orang yang benar gitu. Seperti orang yang jalan menantang melawan arus, begitu kita lihat dia marah-marah ke arah kita. Malah ada orang yang melawan arus itu kalau ditegur sama polisi, polisinya yang dimarahi. Malah kebalikannya ya Pak. Atau kadang-kadang kita di jalannya di mall, kita mau lewat tapi kita nggak bisa lewat karena ada keranjang orang di tengah jalan. Ini pengalaman ya Pak? Ya, pengalaman kayaknya ada punya pengalaman ya. Tapi begitu kita kasih tahu, orang itu malah marah ke kita gitu loh. Loh, kenapa dengan keranjang saya? Anda singkirkan aja keranjang saya gitu loh. Jadi seolah dia yang marah ke kita gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang di tengah masyarakat. Begitu juga dengan orang yang berkendaraan di jalan tol ya, di jalur paling kanan. Begitu disalip oleh orang dari sebelah kiri, dia malah marah gitu. Padahal seharusnya orang yang sebelah kanan itu memberi jalan orang yang akan mendahului gitu. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih caranya menyadarkan supaya orang itu nggak berpikiran seperti itu Pak? Ya, menurut saya untuk meluruskan kembali logika bangsa ini butuh program-program pendidikan, butuh pencerahan-pencerahan ya, dan menutup ya program-program dan orang-orang yang sekarang itu lagi senang-senangnya memutarbalikkan logika. Program pendidikan yang seperti apa yang Bapak maksud Pak? Ya, program pendidikan karakter, program pencerahan bangsa, program untuk kepatuhan terhadap hukum dan aturan ya, sehingga ya bangsa ini kembali menjadi lurus gitu. Apakah itu harus diajarkan ke semua kalangan, ke semua generasi atau gimana tuh Pak? Caranya sama atau berbeda-beda? Ya, menurut saya caranya akan berbeda-beda ya. Kalau kepada anak yang masih tumbuh di tingkat PAUD ya, pendidikan anak usia dini, tingkat TK, tingkat SD, itu akan tentu caranya berbeda-beda. Programnya berbeda-beda. Karena masing-masing tingkatan usia itu punya daya serap, punya daya nalar, ya punya logika yang berbeda juga. Oke, mungkin kalau misalnya nih Pak, dia dari kecil sudah terbiasa dilatih untuk patuh, untuk taat, jalan yang lurus lah Pak. Tapi seiring bertambahnya waktu kan dia bisa melakukan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Nah, itu harus gimana Pak upaya yang dilakukan? Nah, itu yang menurut saya agak sedikit berbeda generasi muda sekarang dengan generasi kami dulu. Kalau kami generasi generasi yang sekarang, waktu kami kecil dulu, kita tumbuhnya di surau. Kita tumbuhnya di lingkungan yang benar ya. Kita habis maghrib itu udah ke masjid, belajar mengaji, belajar ilmu pengetahuan, diskusi sama teman-teman, sehingga di dalam diri kita tuh sudah tertanam hal-hal yang lurus gitu. Nah, sekarang kan orang lebih banyak belajar dari teknologi, dari internet ya, cuma dari sekolah gitu ya, sehingga gampang sekali diputarbalikkan. Artinya tidak punya pondasi yang kuat untuk dia tumbuh ke atas dan mudah ditiup angin dan diputarbalikkan. Kan tadi Bapak bilang kalau dulu generasi yang dulu itu berada di tempat yang benar. Apakah generasi yang sekarang ini berada di tempat yang salah Pak? Enggak, saya tidak mengatakan generasi sekarang berada di tempat yang salah. Tapi yang harus diperhatikan adalah generasi sekarang harus menempa dirinya, harus memiliki pondasi iman, pondasi karakter yang benar, sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh budaya impor, oleh gaya hidup yang tidak benar ya, dan segala macam godaan-godaan lingkungan yang bisa membuat dia berubah atau berbalik atau terbalik logikanya. Kalau menurut Bapak nih, fenomena logika terbalik yang paling ekstrim saat ini apa Pak?
fenomenal Fenomenal logika terbalik yang ya paling ekstrim sekarang. ya logika terbalik yang paling ekstrim di tengah masyarakat sekarang ini adalah banyak orang ya menilai orang baik menjadi orang buruk, orang jahat ya, orang yang jelas-jelas asal keturunannya beragama ya Islam, neneknya, kakeknya, orang tuanya haji dituduh PKI. Sedangkan orang yang agamanya tidak jelas ini kita nggak tahu agamanya seperti apa, seolah-olah yang memiliki agama ini gitu, seolah yang bisa menentukan orang itu benar agamanya atau tidak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang mengaku pakar, yang mengaku punya pengetahuan tinggi, lalu dengan mudahnya membuli orang-orang yang sebenarnya secara keilmuan, secara karya, secara bukti itu lebih jelas pantas diakui, punya aktualisasi, punya literasi yang bisa dijadikan patokan bahwa orang ini harusnya yang menjadi pedoman, yang jadi teladan. Kemudian kalau menurut Bapak nih, gimana sih caranya supaya orang-orang itu sadar gitu Pak? Ya kembali kepada awal, untuk menyadarkan mereka ini perlu program pencerahan, perlu program pembanding oleh pemerintah ya. Kita harapkan janjinya Pak Jokowi untuk membangun SDM bangsa ini pada periode kedua itu betul-betul diwujudkan dalam gerakan nyata, aksi nyata, sehingga pembodohan, pemutarbalikan logika bangsa ini tidak terus berlanjut ya, dan kalau bisa dibalikkan lagi menjadi logika yang lurus. Kalau menurut Bapak nih, bahayanya dari logika terbalik ini apa Pak? Bahaya dari logika terbalik ini sangat berat, sangat bahaya. Bisa dibayangkan ya, sesuatu yang baik dinilai buruk ya. Melihat malaikat seperti setan ya, melihat peluang yang baik menjadi ancaman ya. Karena misalnya seseorang memberikan sesuatu kepada kita, orang ini padahal baik, orang ini padahal terkenal dengan kebaikannya dan punya bukti, tetapi karena logika kita terbalik, karena kebencian di dalam hati, ini peluang nggak kita ambil gitu. Ya, begitu juga dia memberikan ilmu pengetahuan misalnya, atau memberikan saran, karena di hati kita ini telah terjadi logika terbalik ya, saran yang baik kita tolak ya, saran yang buruk malah kita ambil. Jadi risikonya sangat luar biasa, buruk buat diri orang yang memutarbalikkan logika, dan buruk buat lingkungan bangsa ini. Oh ya Pak, supaya logika terbalik ini tidak terus-menerus gitu Pak terjadi dan makin ekstrim, menurut Bapak ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan, hal kecil gitu Pak untuk merubah itu? Ya, usulan saya untuk tidak menjadi makin parahnya pemutarbalikan logika ini, maka pendidikan ya, pendidikan keluarga, pendidikan di PAUD dan TK itu betul-betul dibikin program yang memunculkan dan membangun logika yang benar kepada anak-anak. Jika pada masa kecilnya di lingkungan keluarga, di lingkungan taman kanak-kanak dan PAUD, anak-anak itu sudah mendapat pendidikan atau permainan yang membuat logika mereka menjadi lurus, ya insya Allah mereka tidak akan mudah terpengaruh. Contohnya bagaimana Pak? Ya contohnya permainan yang betul-betul menunjukkan logika gitu. Misalnya logikanya si A berbuat, misalnya ya, ditunjuk. Kalau zaman dulu kita kecil kan kita sering diajarin permainan atau berkebun gitu ya. Jadi kalau si A menanam, dia akan memetik buahnya gitu. Itu contoh yang mungkin sederhana ya. Yang bisa ditangkap oleh anak. Ya, atau contoh permainan mobil-mobilan. Kenapa dia bisa berjalan? Karena ada rodanya gitu ya. Kalau nggak ada roda dia akan mungkin berjalan. Nah, bukan kayak sekarang orang nggak usah sholat tapi bisa masuk surga. Itu logika yang ditanam di balik gitu kan. Nah, kalau anak-anak itu sudah ditanamkan seperti itu, dia dalam hatinya akan menolak setiap masukan, setiap ajakan yang tidak diterima oleh logikanya gitu. Oke, itu kan tadi dari sisi keluarga ya Pak. Mungkin ada dari sisi lingkungan atau agama gitu Pak. Ya, lingkungan agama kita harapkan muncul lagi para ulama-ulama benaran di tengah bangsa ini yang sekelas Buya Hamka, ulama-ulama Kiai Haji Yafi ya, ulama yang betul-betul ulama ya, yang punya ilmu pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang sangat luas ya, dan punya karakter ya, punya hati nurani, sehingga agama di tengah bangsa ini betul-betul ada sosok teladannya. Oke, menarik sekali ini bincang-bincangnya, nggak seperti biasanya ya Pak ya. Kalau bisa disimpulkan, jadi supaya
budaya logika terbalik ini tidak terjadi terus-menerus, itu pertama harus ada kesadaran dari diri, kemudian untuk merubahnya itu dimulai dari lingkungan kecil juga bisa ya Pak, Ya. dari lingkungan keluarga, dari lingkungan Pendidikan. sekitar, pendidikan, kemudian dari sisi agama juga gitu Ya. ya Pak ya. Mungkin sampai situ aja bincang-bincang kita malam ini. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Selamat malam dan salam Inspirasi.